Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita tentang Al-Quranul Karim, khususnya tentang tajwid. Kali ini kita akan meneruskan pelajaran yang kemarin sudah kita sampaikan, bahwa dua standar di dalam kefasihan membaca Al-Quran. Yang pertama adalah makharijul huruf, dan itu sudah kita bahas pada pertemuan lalu. Kali ini kita akan berbicara tentang sifatul huruf. Bagaimana kita bisa menyebutkan huruf dengan baik dan benar. Sifat artinya karakter dari huruf tersebut. Sifat huruf terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sifat huruf yang memiliki lawan dan sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Sifat huruf yang memiliki lawan ada 5, bersama lawannya menjadi 10. Sedangkan sifat huruf yang tidak memiliki lawan ada 7. Setiap huruf hijaiyah yang berjumlah 28 itu memiliki minimal 5 sifat, dan maksimal dari huruf itu memiliki 7 sifat, dan huruf yang paling banyak sifatnya itu adalah ra, ia memiliki 7 sifat. Hadirin pemirsa yang budiman, bagian yang pertama dari sifat huruf itu adalah sifat huruf yang memiliki lawan. Tadi kita sampaikan sifat huruf yang memiliki lawan ada 5, bersama lawannya maka ada 10. Yang pertama adalah al-hamsu. Al-hamsu artinya adalah huruf yang bila kita sebutkan dia mengeluarkan nafas. Ada 10 huruf yang bila kita menyebutkannya harus mengeluarkan nafas. Ke-10 huruf itu adalah fa, ha, sa, ha, sya, sya, kha, sa, sa, ka, ta. Bila dikumpulkan dalam suatu ungkapan, maka ia akan berbunyi fahathahu syakhsun sakata. Mari kita ucapkan ke-10 huruf itu. Fa, fi, fu, baf. Maka harus keluar angin ketika kita menyebutkannya atau keluar nafas. Yang kedua adalah ha, ha, hi, hu, bah. Yang ketiga adalah sa, si, su, bath. Yang keempat adalah ha, ha, hi, hu, bah. Yang kelima adalah sya, sya, shi, shu, bash. Yang keenam adalah kha, kha, khi, khu, bakh. Yang ketujuh adalah sa, sa, si, su, das. Yang kedelapan adalah sa, si, su, bas. Yang kesembilan ka, ka, ki, ku, bak. Dan yang terakhir adalah ta, ta, ti, tu, bat. Itulah ke-10 huruf yang bila kita menyebutkannya harus mengeluarkan nafas, karena sifatnya adalah al-hamsu. Sisanya 18 huruf berarti huruf-huruf yang tidak mengeluarkan nafas. Yang kedua adalah sifat huruf disebut dengan asyiddah.
Ada 8 huruf yang bila kita menyebutnya harus ditekan. Asyiddah. Dan lawannya adalah ar-rakhawah. Kedelapan huruf itu adalah pertama adalah hamzah, ja, jim, dal, qa, ta, ba, ka, ta. Bila dikumpulkan dalam satu ungkapan, maka ia akan berbunyi ajid qatin bakata. Mari kita sebutkan ke-8 huruf ini. Yang pertama adalah hamzah. A, I, U, ba. Yang kedua adalah jim. Ja, ji, ju, baj. Yang ketiga adalah dal. Da, di, du, bad. Yang keempat adalah qa. Qa, qi, qu, baqa. Yang kelima adalah ta. Ta, ti, tu, bat. Yang keenam ba. Ba, bi, bu, bab. Yang ketujuh adalah ka. Ka, ki, ku, bak. Dan yang terakhir, yang ke-8 adalah ta. Ta, ti, tu, bat. Itulah ke-8 huruf yang bila kita menyebutnya, dia harus suaranya tertekan. Ajid qatin bakata. 20 sisanya adalah hurufnya disebut dengan huruf ar-rakhawah. Hurufnya tidak boleh tertekan, artinya disebut atau suara terlepas. Yang ketiga, sifat huruf yang memiliki lawan adalah al-isti'la, lidah terangkat. Ada 7 huruf yang bila kita menyebutkan huruf-huruf itu, lidah kita harus terangkat. Bila lidah kita ke bawah atau di tengah, maka tidak akan bisa suaranya keluar dengan baik. Apa saja huruf yang 7 itu? Hurufnya adalah kha, sa, ba, gha, ta. Qa, dha. Bila dikumpulkan dalam satu ungkapan, maka ia akan berbunyi khussa dhaghtin bakata. Mari kita sebutkan ke-7 huruf tersebut. Pertama adalah kha. Kha, lidah harus diangkat. Kha, khi, khu, bakh. Yang kedua sa. Sa, si, su, bas. Yang ketiga adalah da. Da, di, du, bad. Yang keempat adalah gha. Angkat lidahnya. Gha, ghi, ghu, bagh. Yang kelima adalah ta. Ta, ti, tu, bat. Yang keenam adalah qa. Angkat lidah. Qa, qi, qu, baqa. Dan yang terakhir adalah dha. Mari kita ungkapkan. Dha, dhi, dhu, baz. Itulah ke-7 huruf yang bila kita menyebutnya harus lidah kita terangkat. Namanya isti'la, artinya harus mengangkat lidah kita ke atas. Sisanya 21 berarti adalah huruf al-istifal, lidah disuruh turun ketika menyebutkan huruf-huruf itu. Ada 21 hurufnya. Hadirin pemirsa yang budiman, yang keempat,
Sifat huruf yang memiliki lawan adalah al-itbaq, lidah lengket atau menempel di langit-langit. Ada 4 huruf yang disebut dengan huruf al-itbaq. Pertama adalah sa, da, ta, dha. Sa, da, ta, dha. Keempat ini disebut dengan huruf al-itbaq, lidah terangkat atau nempel di langit-langit. Mari kita ungkapkan, kita praktekkan keempat huruf ini. Yang pertama adalah sa, si, su, bas. Yang kedua da, di, du, dam. Yang ketiga adalah ta, ti, tu, bat. Dan yang terakhir adalah za, zi, zu, baz. Sisanya 28 adalah disebut dengan huruf al-infitah. Artinya lidah kita tidak menempel, lidah kita terpisah dari langit. Itulah yang disebut dengan huruf atau sifat huruf al-infitah. Yang kelima atau yang terakhir dari bagian pertama, sifat huruf yang memiliki lawan adalah sifat huruf yang disebut dengan al-idlaq, mengucapkan huruf dengan cepat dan mudah. Ada 6 huruf yang harus kita sebutkan cepat dan mudah. Yang pertama adalah fa, ra, ma, na, la, ba. Bila kita kumpulkan dalam suatu ungkapan disebut dengan firra min lubbin. Pemirsa yang budiman, kebanyakan orang di dalam menyebut huruf yang 6 ini biasanya sedikit melambat, seperti fa. Padahal tidak demikian. Ke-6 huruf ini harus disebut dengan cepat dan mudah. Mari kita praktekkan. Yang pertama adalah fa, fi, fu, baf. Kedua, ra, ri, ru, bar. Yang ketiga adalah ma, mi, mu, bam. Yang keempat adalah na, ni, nu, ban. Yang kelima adalah lam, la, li, lu, bal. Dan yang terakhir adalah ba, ba, bi, bu, babe. (22) adalah huruf yang disebut dengan sifat huruf al-ismat, suara tertahan. Seperti contohnya shad, sedikit tertahan. Hadirin pemirsa yang budiman, inilah kelima sifat huruf yang memiliki lawan bersama lawannya adalah 10. Berikutnya kita akan memasuki sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Ada 7 sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Yang pertama adalah as-safir. Apa itu as-safir? As-safir adalah keluar suara tambahan menyerupai desis burung. Ada 3 huruf yang disebut dengan huruf as-safir, huruf yang berdesis. Yang pertama adalah sa. Maka pastikan suara kita ketika kita menyebutkan huruf sa itu harus keluar desis. Coba kita praktekkan. Sa, si, su, bas. Yang kedua adalah sa, si, su, bas. Dan yang ketiga adalah za, zi, zu, baz. Berikutnya adalah sifat huruf yang tidak memiliki lawan adalah qalqalah. Ada 5 huruf yang disebut dengan huruf qalqalah dan semuanya kita sudah hafal. Qatbu jaddin.
Kebanyakan orang kita sering membacanya atau menyebutnya dengan ungkapan baju di taqa. Namun yang paling tepat pengungkapan adalah qat'u jaddin. Yang pertama adalah qaf. Qa, qi, qu, baqa. Yang kedua adalah ta, ti, tu, bata. Yang ketiga adalah ba, bi, bu, bab. Yang keempat adalah jim, ja, ji, ju, baj. Dan yang terakhir adalah dal, da, di, du, bad. Pemirsa yang budiman, dalam hal qalqalah ada dua qalqalah. Yang pertama disebut dengan qalqalah kubra, yang itu terjadi di akhir kata, akhir kalimat. Dan yang kedua adalah qalqalah sughra. Qalqalah sughra ini adalah merupakan hal yang penting untuk kita perhatikan. Karena kenapa? Biasanya orang ketika menyebut qalqalah sughra yang berada di tengah kata atau kalimat, biasanya terberhenti. Contoh, lam yalid wa lam yulad, laqad khalaqna. Terbiasa orang menyebutnya laqad khalaqna. Itu salah. Ia tidak boleh berhenti. Seperti tadi kita contohkan, lam yalid, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pemirsa yang budiman, sifat berikutnya, sifat huruf yang tidak memiliki lawan adalah al-lin. Ada dua huruf lin. Namanya lin berarti penyebutannya dengan lunak dan lembut. Ya dan waw. Ya, yi, yu, bay. Wa, wi, wu, bau. Mari kita contohkan. Pertama adalah ya baini wa bainakum. Waw. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Berikutnya, sifat huruf yang tidak memiliki lawan adalah al-inhiraf. Ada dua huruf yang disebut dengan sifat huruf al-inhiraf, yakni lidah miring dari makhrajnya sehingga menyentuh makhraj yang lain. Huruf yang pertama adalah lam dan huruf yang kedua adalah ra. Jika sifat huruf ini tidak kita lakukan ketika kita membaca Al-Quran, maka otomatis penyebutan kedua huruf itu tidak akan benar. Yang pertama adalah lam. Kemarin kita sudah sampaikan, lam itu adalah ujung lidah. Lam itu adalah makhrajnya setelah dhad. Iya, ujung lidah kita mesti ditempelkan ke langit-langit, maka dia berbunyi la, li, lu, bal. Jika tidak ditempelkan atau menyentuh langit-langit, maka tidak akan sempurna bunyi dari huruf lam tersebut. Dan yang kedua adalah ra. Ra adalah huruf yang keluar dari ujung lidah. Maka ketika kita menyebutkan ra, ketika dia bergetar, maka mesti dia harus menyentuh ujung langit-langit dan gigi kita. Maka bunyinya adalah ra, ri, ru, bar. Berikutnya adalah at-takrir. Suara bergetar. Hanya ada satu huruf yang disebut dengan sifat hurufnya at-takrir, dan itu adalah ra. Catatan penting di sini, bukan at-takarir, bukan berulang-ulang, tapi hanya satu kali. At-takrir artinya dia bergetar. Contoh, Fir'auna. Izhab ila Fir'auna. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah sifat huruf yang disebut dengan at-tafasyi, angin menyebar di mulut. Hanya ada satu huruf yang disebut dengan huruf at-tafasyi, dan itu adalah sya. Maka kita menyebutkan huruf
at-tafashi, angin harus menyebar di mulut. Maka mari kita contohkan sya, shi, syu, bash. Dan yang terakhir dari sifat huruf yang tidak memiliki lawan adalah al-istitalah, suara memanjang. Maka bisa kita pastikan ketika kita menyebut dhad, hampir seluruh dari geraham sampai ke depan itu adalah merupakan bentuk suara daripada dhad. Mari kita ungkapkan dha, di, du, daum. Mudah-mudahan pelajaran sifat huruf yang kita sampaikan hari ini bisa membantu teman-teman, saudara-saudara, bapak ibu yang ingin lebih memperdalam pelajaran Al-Quranul Karim, tajwid Al-Quranul Karim, khususnya tentang pelajaran sifat huruf. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Itulah ke-17 sifat huruf dari 28 huruf hijaiyah yang ada di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.